Ya, selamat malam Mas X, bisa dibilang yang tidak ingin disebutkan namanya. Kali ini saya ingin mewawancara sedikit tentang aplikasi saya, apakah boleh? Ya, boleh silakan. Oke, saya ingin mencantumkan prototipenya di link berikut ini. Bisa dibuka, Mas. Ini dibuka di Google Chrome kan? Iya, benar. Itu prototipenya. Oke, udah. Terus gimana nih? Nanti aja dikasih lihat. Saya mau menanya pertama-tama. Bisa di-share screen terlebih dahulu. Bentar, apakah sudah? Tunggu itu di enable dulu, Mas. Oh iya, bentar. Coba di share screen, Mas. Mas X. Apakah sudah terlihat? Oke. Oke, saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu tentang aplikasi ini. Ini aplikasi buatan kelompok kami. Namanya adalah Cyber Rider. Pertanyaan pertama saya ingin menanyakan pertanyaan awal kepada Mas. Apakah Mas sebelumnya pernah kehilangan motor atau pernah mendengar teman Mas kehilangan motor karena dicuri seperti itu? Oh, kalau soal itu, kalau dari saya pribadi nggak pernah kehilangan motor, tapi teman saya ada yang kehilangan motor. Hmm. Apakah Mas ini menggunakan aplikasi keamanan kendaraan atau tidak? Apakah pernah? Aplikasi keamanan kendaraan maksudnya gimana? Contohnya? Itu aplikasinya itu misalnya dia berbasis web atau mobile smartphone itu Oh, bisa membantu security dari melalui koneksi internet untuk membantu menjaga kendaraan Mas tersebut. kalau soal itu saya tidak ada make. Oke. Eh, sewak Pernah tidak Mas menghubungi pihak berwajib saat dalam keadaan berbahaya atau genting? Tidak itu misalnya bukan hanya tentang kendaraan bermotor, tetapi misalnya di jalan, tapi Mas dalam keadaan terancam, apakah Mas pernah menghubungi pihak berwajib saat itu? Kalau menghubungi pihak berwajib, kayaknya belum pernah karena saya itu berkendaranya mayoritas pada pagi hari dan sampai sore. Malam nggak jarang berkendara. Jadi kalau keadaan darurat nggak pernah ada situasi darurat. Oke, coba kita eh, jalankan aplikasi kita ini, Mas. Oh, Diklik aja dulu di sembarang tempat. Ya. oke. Nah, di halaman ini adalah halaman pairing. Di sini untuk memindah VIN barcode sama memasukkannya secara manual. VIN itu adalah vehicle number yang dimiliki setiap motor atau kendaraan bermotor yang berbeda. Nah, coba bisa dicobakan memindai misalnya. Memindai. Oke. Oke. Nah, di situ kita bisa memindai dari barcode tersebut yang berada di mesin kendaraan bermotor yang berbeda setiap kendaraan bermotornya. Ya, bisa diklik capture untuk memindai. Oh ini. Ya, benar. Nanti ada tulisan seperti itu berhasil memindai. Nah, setelah berhasil memindai, eh, aplikasi ini langsung akan masuk ke menjadi akun Mas sendiri, yaitu akun nomor vesikel tadi. Jadi di sini ada beberapa fitur, ada tombol panik, ada lacak, ada mesin, dan ada pengaturan. Nah, untuk yang tadi panik, yang saya tanyakan tadi, karena Mas tidak pernah menghubungi pihak berwajib pada saat panik, karena juga tidak pernah dalam keadaan panik, karena sering berkendara juga di pagi hari. Nah, coba ini bisa diklikkan tombol panik, Ini diikuti instruksinya. Coba diklikkan.
diklik. Tekan lagi jika Anda dalam bahaya. Coba menunggu sebentar, nanti ada notifikasi. Ya, ada pesan darurat. Nah, itu akan langsung menelpon ke pihak yang berwenang dan langsung menuju ke mengkontak yang pihak berwenang tadi. Begitulah cara kerja tombol panik ini jika lagi dalam keadaan terancam di suatu tempat dan kita tidak sempat mengatur-ngatur lagi handphone, kita langsung klik tombol panik ini. Oke, terus kemudian saya ingin bertanya lagi, Mas, apakah Mas sudah terbiasa dengan Google Maps? Saya sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Nah, di aplikasi kita ini juga ada fitur lacak, yaitu melacak ke kendaraan bermotor kita tadi yang sudah kita masukin, supaya kita tahu di mana keberadaan dia saat itu juga. Bisa diklik kan tombol lacak gitu. Ya, cobain. Ya, dia ada loading melacak motor misalnya tadi. Nah, misalnya itu tadi ada lokasi motornya itu di Putih Perintis, alamat bla 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 sekian, Surabaya, Jawa Timur. Tepatnya itu di Warung Kane ya, Mas. Terus bisa diklik icon Google Maps untuk lebih detail lagi. Benar, itu Mas ada berada di BMEE ya untuk menuju ke tempat Warung Kane tadi sekitar 4 menit. Jadi itu langsung mengarah ke Google Maps dan tujuannya langsung ke motor tersebut dari lokasi Mas sekarang misalnya. Jika berbeda dengan lokasinya dengan kendaraan bermotor tersebut. Ya, bisa kembali. Ini Kembali kembali lagi lagi. ya, kembali lagi. Sudah tadi dipakai. Terus berikutnya ada mesin. Nah, mesin ini adalah fitur kita yang bisa memati dan menghidupkan mesin kendaraan bermotor itu dari jarak jauh. Tujuannya ya saat tiba-tiba motor kita itu berpindah tempat tapi kita tidak merasa itu, kita tidak menginginkannya, misalnya bukan karena ada teman kita memakai atau kita yang memakai, tapi kita itu eh, ke mesinnya itu hidup sendiri, kita bisa mematikannya dari jarak jauh melalui aplikasi ini. Bisa dicobain mesin itu, lambang power. Bisa dipencet untuk menyalakan mesin, jadi bisa menyalakan mesin juga dari jarak jauh. Nah, mesin kendaraan bermotor akan menyala di sini. Jika diklik lagi, mesin kendaraan bermotor akan mati. Bisa diklik. Nah, seperti itu. Coba kembali. Yang terakhir itu ada pengaturan. Nah, di pengaturan ini sebenarnya seperti pengaturan biasa, tapi di sini juga banyak yang penting dalam aplikasi ini. Bisa diklik pengaturan. Nah, di sini bisa ada tombol memati hidupkan notifikasi. Notifikasi ini maksudnya untuk menerima pemberitahuan apakah tadi misalnya motornya tiba-tiba hidup. Hidup itu maksudnya tidak kita menghidupkan dengan melalui aplikasi tadi. Bisa dicoba diarahkan, diklik. Nah, terus ada setel tombol panik. Bisa dicobain juga setel tombol paniknya. Tapi terlebih dahulu matikan dulu notifikasinya. Oke. Nah, ini bisa kita buat tombol panik tadi. Mungkin tombol panik tadi itu terlalu lama untuk dibuka sepertinya, karena misalnya harus itu membuka aplikasi ini, terus harus mengklik tadi tombol merah yang gede tadi, tombol panik. Di sini kita bisa mengaturnya menjadi misalnya menjadi tombol volume naik atau volume kunci atau volume naik 2 kali. Seperti itu bisa dicoba dulu misalnya volume naik. Ya, seperti itu. Bisa dikembalikan tapi harus dimatiin dulu volume naiknya.
Oke. Untuk kontak darurat bisa juga itu untuk siapapun yang kita hubungin selain pihak berwenang. Misalnya Mas tadi juga jarang-jarang menemukan keadaan terdesak, tapi mungkin saja ada darurat, misalnya kecelakaan ringan atau apa gitu, bisa mengontak salah satu kontak darurat yang sudah diatur sejak terlebih dahulu. Bisa dicoba, diklik saja ya. Yaitu ada beberapa kontak misalnya yang bisa dibuat ditambahkan supaya bisa menjadi bala bantuan pertama di awal. Ibu ada, ya benar. Bisa kembali. Nah, untuk sepertinya kalau tentang kehamilan pagi itu sama seperti informasi tentang aplikasi ini. Untuk keluar bisa dicoba, untuk keluar itu kalau mau keluar itu maksudnya menglog out tadi nomor vesikel tadi dan kembali ke halaman nomor vesikel yang tadi untuk memasukkan nomor kendaraan baru atau ingin memang unpair dengan kendaraan bermotor tadi. Sepertinya sudah selesai tentang aplikasi ini. Nah, saya ingin bertanya Mas tentang bagaimana pengalaman Mas untuk aplikasi ini, mulai dari mungkin penampakannya, interface gitu, atau fungsi-fungsinya yang kurang atau membingungkan, bisa diutarakan. Eh, kan kalau ini misalnya masukkan nomor ini masukkan apa ya, Itu manual. memasukkan nomor yang tadi yang tidak di scan, memasukkannya secara manual. Oh, oke. Misalnya barcode-nya sudah rusak, yang ada hanya nomor, bisa dimasukkan dari situ. Oke, oke. Eh, kalau misalnya dari pengalaman dari pengalamanku yang tadi Masnya udah jelasin, sebenarnya kalau kalau soal aplikasinya ini kan pilihan pilihan tombol-tombolnya kan udah lengkap, sama sama udah lengkap dan lebih tersusun. Tapi kalau misalnya saran saya ya Mas ya, kan mungkin mayoritas yang pakai aplikasi ini kalau anak muda masih fine-fine aja. Tapi kalau misalnya untuk Masnya atau teman-temannya nanti mau buat ini jadi komersil, saran saya tampilannya jadi kayak cuman beberapa slide tapi langsung mencakup semua. Jadi kayak misalnya orang tua atau yang udah berumur itu lebih gampang mempelajari aplikasinya. Soalnya dari pengalaman ibu saya juga, kalau misalnya dia memakai aplikasi yang terlalu banyak step-step klik-kliknya gitu, dia ntar jadi makin bingung sama ribet gitu, Mas. Kalau dari saran saya itu sih. Dan pilihan warnanya, misalnya ini kan kayak untuk mahasiswa atau anak muda yang masih lagi ngikutin zaman. Jadi warnanya masih fun-fun aja kan, Kak. Tapi kan kalau misalnya untuk yang mungkin yang masih agak muda kayak SMP yang udah punya kendaraan gitu kan, mungkin pilihan warnanya mungkin lebih banyak atau lebih misalnya kayak jadi kita yang sendiri yang bisa milih pilihan backgroundnya, Mas. Kalau dari saya kayak gitu. Oke, terus apakah ada lagi? Eh, kalau dari saya cuman cukup segitu sih, Mas. Hmm, seperti itu ya tadi. Tapi tadi kita ada kelewatan satu menu halaman, bisa dipindai lagi. Ini cukup penting juga sih. Ya, diklik misalnya untuk scan. Kita itu ada tombol user. Bisa kelihatan Mas di mana? Ya, benar. Berarti sudah cukup jelas ya tombolnya. Misalnya ini kita edit kepemilikan tadi yang VIN kita tadi, nomor nomor kendaraan tadi, dengan kita editkan di sini. Seperti itu sih. Bisa disimpan kembali. Kembali. Oke.
Jadi apakah ada tambahan lain Mas atau tidak ada? Oh ya Mas, ini terakhir baru kepikiran. Ini kita bisa masukin cuma satu kendaraan bermotor ya Mas? Iya benar Mas, cuma bisa satu kendaraan bermotor. Ah, Kalau saran saya Mas, bisa nggak misalnya kalau buat dua, misalnya kan ada juga kan beberapa orang yang punya motor sama mobil. Nah dia bisa jadi melacak dua-duanya Mas. Saran saya Hmm, itu. iya benar sih, itu kayaknya masuk, bisa diterima, nanti bisa dibicarakan dengan teman-teman saya. Oh, oke Mas. Baiklah Mas, jika tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk bisa wawancara ini menjadi relawan saya. Eh, Mas. untuk itu saya bisa cukupkan wawancara ini. Terima kasih banyak Mas. Sampai jumpa.